guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebolor cerita serial Baymax yang dirilis di tahun 2022. Kalian masih inget gak sih sama film Big Hero 6? Yap, yang mengisahkan robot pendamping perawatan kesehatan yang ramah yang bernama Baymax. Robot yang diciptain oleh Tadashi yang sekarang jadi pemiliknya si Hiro. Serial ini bercerita tentang Baymax yang membantu orang lain terkait masalah kesehatan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Serial ini cukup singkat karena cuma terdapat 6 seri saja. Jadi semoga kalian menikmati. Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang lansia yang sedang mengambil surat di kotak pos. Ia membuang surat yang tak penting. Seketika surat itu terjatuh, yang membuat lansia ini mengalami encok. Ya mungkin karena udah umur ya. Di saat yang bersamaan datanglah Baymax. Ia memanggil wanita itu bernama Kiko, karena Baymax adalah robot pendamping kesehatan. Baymax menyarankan agar Kiko menjalani terapi berenang untuk mengurangi rasa sakitnya. Mendengar hal itu membuat Kiko mengatakan kalau dia tidak suka berenang. Karena perkataan itu, Baymax menyimpulkan kalau Kiko fobia air. Baymax pun lalu pergi. Keesokan harinya, Baymax mulai menjalankan metode untuk menghilangkan fobianya Kiko. Dimulai dari menampilkan video air terjun, disemprot sampai disiram dengan selang air, hingga merasa sangat terganggu dengan metode tersebut. Kiko yang kesal pun berencana untuk mengempeskan Baymax. Lanjut, Kiko pun mulai mengikuti Baymax kemanapun ia pergi. Dimulai dari taman sampai Baymax masuk ke dalam suatu tempat. Kiko terus mengikutinya. Sampailah Baymax masuk ke pintu. Juga Kiko membukanya. Betapa terkejutnya ia mengetahui kalau tempat tersebut adalah kolam renang. Baymax yang sengaja memancing agar Kiko mau masuk ke dalam kolam renang. Kemudian Kiko mengatakan alasannya dia tidak mau berenang. Sebenarnya bukan karena fobia air, karena di tempat itu banyak sekali kenangannya. Jadi dahulu suaminya Kiko suka berenang di tempat ini. Tiap hari si suami selalu mengajak aku untuk berenang, katanya. Masalahnya Kiko tidak punya keberanian untuk meloncat ke kolam. Kemudian Baymax menyemangatinya agar mau berenang karena Kiko masih ada kesempatan. Kiko yang mendengar itu pun mau berenang sambil didampingi oleh Baymax. Berpindah ke pemilik kafe yang mulai menjalankan kafenya dengan lancar. Pemilik itu bernama Cash. Setiap harinya Cash selalu melayani pengunjung setia di kafenya. Di saat dia sedang memindahkan gelas kotornya, Cash tak sengaja tersandung di tangga sampai kakinya terseleo. Cash pun berkata, "Aduh," membuat Baymax yang ada di atas kafe turun untuk membantu Cash. Awalnya Cash menolak, tapi Baymax kekeh untuk men-scan badannya Cash. Setelah selesai mengobati Cash, Baymax berpesan agar Cash menutup kafenya selama seminggu. Mendengar itu membuat Cash bingung, karena pelanggannya akan menunggunya. Baymax pun berinisiatif mendownload tata cara mengolah kafe agar dia bisa menggantikan Cash sementara waktu. Kemudian Cash memasang kamera pengintai di kucingnya bernama Mochi agar ia bisa mengawasi Baymax. Sayangnya Mochi malah berjalan ke tempat lain. Begitu juga Baymax. Ia melayani pelanggannya dengan lambat, membuat Cash terpaksa harus turun tangan membantu Baymax. Melihat Cash yang masih ada di kafe, langsunglah Baymax membawa Cash ke atas. Mau berapa kali pun Cash membantu, tetap saja Baymax akan membawa Cash ke atas lagi. Hingga suatu ketika Cash yang merasa kalau dirinya baik-baik saja. Tapi ia malah kembali tersandung tangga sampai kedua kakinya terseleo. Kemudian Cash bercerita alasan dia ingin membantu agar pelanggan setianya tidak kecewa. Baymax pun berkata mereka mungkin akan mencari kafe lain, tapi mereka tidak akan menemukan Cash yang lain di luar sana. Mendengar itu, Cash mulai mempercayai kafenya untuk dijaga oleh Baymax. Ketika akan menutup kafenya, Cash mendengar suara dari kamera, membuat Cash melihat rekaman. Di sana, Cash melihat kalau pelanggan setianya tidak keberatan jika Baymax yang menjaga kafe tersebut. Justru mereka menyarankan agar Cash istirahat supaya cepat sembuh kembali. Lanjut keesokan harinya,
BMX hadir di sekolah untuk simulasi pemasangan perban. Dari kursi belakang ada dua anak bernama Ali dan Sofia yang sedang berlatih yoyo. Karena mereka berdua akan tampil di pertunjukan bakat siswa. Ketika Sofia sedang di kamar mandi, Sofia mengeluh kesakitan. Karena hal itu membuat BMX mendengarnya. Awalnya Sofia bilang tidak apa-apa, tapi BMX mulai menandainya. Ia pun jujur ini pertama kalinya sedang datang bulan. BMX pun berinisiatif untuk mencarikan pembalut untuk Sofia. Saat sampai di toko, BMX kebingungan untuk memilih pembalut yang mana yang bagus. Awalnya BMX bertanya ke salah satu orang. Kemudian semua pengunjung memberikan rekomendasi yang terbaik. Setelah itu BMX kembali ke Sofia sambil membawa banyak pembalut. Karena kali pertama Sofia tidak tahu cara pemakaiannya. BMX pun ingin memberitahunya lewat video tapi Sofia menolaknya. Kemudian BMX memberikan pembalut rekomendasi karena Sofia merasa sangat malu. Sampai Sofia memutuskan untuk tidak akan keluar dari kamar mandi. Tak lama kemudian datanglah Ali. Ia memberitahu kalau 5 menit lagi pertunjukan akan dimulai. Sofia masih tetap tidak akan mau keluar karena merasa dirinya sakit perut. Kemudian BMX pun berkata agar Sofia tidak usah malu dengan keadaannya. Secara alamiah ini adalah biologis. Sekarang apapun yang terjadi, umur bisa bertambah. Tubuh juga mungkin berubah. Tapi kau akan tetap menjadi dirimu sendiri, kata BMX. Mendengar itu membuat Sofia mengerti dan mulai percaya diri dengan keadaannya sekarang. Ia pun memutuskan untuk ikut ajang tersebut. Sofia dan Ali mulai tampil di pertunjukan bakat siswa. Berpindah di esokan harinya. Di sebuah bazar kita diperkenalkan dengan lelaki yang sedang membeli ikan. Lelaki itu bernama Mobida. Ternyata dia adalah penjual sup ikan di food truck. Ia pun mulai memasak sup. Dengan semangat ia mengambil centong keluarganya. Ketika sedang melayani pembeli, tiba-tiba saja tangannya mulai membesar. Seketika datanglah BMX yang kebetulan lewat. Setelah itu BMX menandai Mobida. Ternyata Mobida terkena alergi terhadap ikan. Ia tak percaya karena dia adalah penjual sup ikan yang bertahun-tahun. Sampai BMX membuat pelanggan kabur. BMX pun mulai menyingkirkan setiap ikan di truk tersebut. Gatal tersebut mulai tersebar di tubuh Mobida. BMX yang mencoba memberikan suntikan pertolongan pertama itu pun malah membuat Mobida ketakutan. Ia pun pergi dengan mobilnya. Tidak pantang menyerah, BMX berusaha mengejar mobilnya. Mobida yang merasa panik pun membawa mobilnya sambil ugal-ugalan. Sampai membuat dia tidak fokus. Mobilnya pun melewati jalanan rusak dengan cepat. BMX pun menyelamatkan Mobida dari kecelakaan mobil tersebut. Merasa alerginya makin parah, Mobida meminta BMX untuk menyuntikannya. Setelah kejadian itu, Mobida berterima kasih dan minta maaf karena telah membuat BMX mengejarnya. Padahal yang dilakukan BMX adalah baik. Mobida bertanya-tanya bagaimana menghilangkan rasa takut ini. Kemudian BMX berpesan agar bersikap berani seperti orang tuanya. Mendengar hal itu membuat Mobida mulai mencicipi makanan di bazar untuk mulai mencoba menu yang baru. Are you asking me on a date? Ya ujung-ujungnya ya you know lah. Kemudian keesokan harinya di sebuah taman ada seekor kucing bernama Meong. Ia melihat ada orang yang memakan sushi di bangku taman. Ia pun berusaha untuk mengambil makanan tersebut. Sampai ia tak menyadari kalau ia memakan headset orang tersebut. Di saat yang bersamaan BMX pun datang. Ia mulai nge-scan badannya Meong. Ia ingin membantu tapi si Meong menganggap BMX adalah ancaman. Ia pun mulai menyerang BMX. Sampai suatu ketika Meong melihat kucing yang lain di dalam. Melihat itu membuat Meong ingin sekali mendapatkan perhatian dari majikannya. Tidak pantang menyerah, BMX pun terus mengejar. Kemanapun si Meong pergi. Sampai BMX mengejar si Meong sampai ke bangunan tua. Di sana BMX mencari si Meong dan berusaha menurunkannya dari atas. Setelah berhasil ditangkap, BMX langsung mengeluarkan headset tersebut dari badannya si Meong. Seketika BMX mulai kehabisan baterai. Power source immediately. Di saat ingin mengisi daya, BMX tidak sempat menghubungkan stop kontaknya. Sementara si Meong hampir tertimpa rak. Meong yang melihat permen di tangan BMX pun langsung membawanya pergi.
Di lain sisi, kita diperkenalkan sama pemilik BMX yang bernama Hiro. Saat alarm berbunyi, Hiro kebangun. Ia langsung melihat BMX tidak pulang. Ia pun pergi ke kafe langsung menanyakan ke Bibi Cash. Hiro berpikir mungkin BMX kehabisan baterai. Tapi map lokasi BMX terakhir pun cukup muter-muter. Ia pun berniat mencarinya. Seketika Bibi Cash yang mendengar hal itu langsung berteriak ke customernya untuk menutup kafenya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangi pasien yang sudah dibantu oleh BMX. Dimulai dari Kiko. Ia pun ikut mencari BMX. Juga Mobida mengajak mereka masuk ke dalam truknya. Lalu Sofia yang ikut membantu. Sementara di bangunan tua tempat BMX yang terjebak pun akan diledakkan. Mereka pun mulai mencari di sudut kota. Ketika Kiko sedang makan, datanglah Meong yang ingin meminta makanan. Kemudian Sofia melihat permen yang akan diberikan BMX ke pasiennya. Mengetahui hal itu, Kiko pun menanyakannya ke Meong. Meong pun berjalan ke arah bangunan tua itu. Sesampainya di sana, tempat tersebut akan diledakkan. Cash dan Mobida pun punya ide untuk memberikan teknisi makanan. Sementara Hiro, Sofia, dan Kiko akan masuk ke dalam bangunan tersebut dibantu oleh Meong. Hiro pun membuka ledeng dengan alat miliknya. Mereka pun mulai masuk. Akhirnya BMX pun ditemukan. Mereka berusaha mengeluarkan BMX lewat lubang. Karena bangunan akan dihancurkan, Meong pun naik ke atas bangunan itu. Membuat teknisi membatalkan peledakan di sana. Berpindah di BMX yang mulai terisi baterainya kembali. Juga disambut oleh para pasiennya. Satisfied with my care. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian series BMX 2022-nya gimana? Pesan yang bisa kita ambil adalah kalau mau menolong orang jangan setengah-setengah. Kayak BMX yang nggak setengah-setengah membantu orang. Juga yang seperti Mimin mencintai dia nggak setengah-setengah. Acie-cie. Kira-kira kasih rating berapa nih guys untuk film ini? Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.